Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rida Ilahi Nur Fauzia, kelas PAUD B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang basis pendidikan anak usia dini, prinsip pendidikan anak usia dini, dan asas pendidikan anak usia dini. Sebelum masuk materi, kita yel-yel dulu yuk, biar semangat. Tepuk PAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Yes, 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 yes. Hore, tepuk sukacita. Sukacita, 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 sukacita. Sukacita. Yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai basis pendidikan anak usia dini. Terdapat 3 basis pendidikan anak usia dini, yaitu yang pertama, berbasis pada keholistikan dan keterpaduan pengembangan anak usia dini mempunyai arah pada pengembangan segenap aspek pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Pelaksanaannya terintegrasi dalam suatu kesatuan program yang utuh dan profesional. Dalam hal ini, diharapkan adanya keselarasan antara pendidikan yang dilakukan di berbagai unit pendidikan, yaitu antara keluarga dengan sekolah dan masyarakat. Dan yang kedua, berbasis pada multidisiplin ilmu dan budaya. Prinsip ini mengandung arti bahwa praktik pendidikan anak usia dini yang tepat perlu dikembangkan berdasarkan temuan mutakhir dalam bidang keilmuan yang relevan. Pendidikan anak usia dini sendiri muncul karena dalam perkembangannya bersinggungan dengan ilmu lain yang menjadi objek penelaahan, yaitu pendidikan untuk anak usia 0 sampai 8 tahun, sehingga muncul ilmu baru yang bernama pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, berbasis pada taraf perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan tingkat perkembangan anak sehingga proses pendidikan bersifat tidak terstruktur, informal, dan responsif terhadap perbedaan individual anak serta melalui aktivitas belajar sambil bermain. Dan yang kedua, prinsip pendidikan anak usia dini. Yang pertama, non-diskriminasi atau tidak membedakan sara. Maksudnya, tidak membedakan anak dari sara apapun. Dan yang kedua, mengetahui adanya hak hidup atau sebagai jaminan dan kelangsungan perkembangan anak. Maksudnya, perlindungan anak secara hukum yang akan memberikan perlindungan eksistensi dan hak-hak, suatu cara yang digunakan untuk memberikan penghargaan kepada seseorang karena sudah mengerjakan suatu hal yang benar, sehingga orang yang menerima penghargaan lebih bersemangat dalam melakukan hal yang benar. Dalam berkaitan dengan peserta didik, penghargaan berarti suatu keterampilan dalam memberikan respon positif terhadap tingkah laku peserta didik sebagai penguatan agar tingkah laku positif dapat terulang kembali. Tujuan penghargaan: meningkatkan perhatian, memudahkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Asas pendidikan anak usia dini. Asas pendidikan anak usia dini. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, asas adalah suatu dasar yang menjadi tumpuan atau berpendapat. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan dan pelaksanaan pendidikan.
Adapun asas pembelajaran pendidikan anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas resepsi, yaitu pembelajaran yang memperhatikan pengetahuan dan pengalaman awal atau sebelumnya yang dimiliki anak agar hasil belajar optimal. Dan yang kedua, asas konkretan, yaitu pembelajaran dengan menggunakan berbagai media dan sumber belajar nyata agar pembelajaran menjadi bermakna. Dan yang ketiga, asas motivasi, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan kemauan anak agar anak memiliki dorongan untuk belajar. Yang keempat, asas kemandirian, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk pengembangan kemandirian anak dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kelima, asas kerjasama, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan sosial anak melalui bekerja sama. Yang keenam, asas perbedaan individu, yaitu pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan perbedaan individu. Asas yang memperhatikan perbedaan individu. Yang ketujuh, asas keterpaduan, yaitu pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan antara aspek pengembangan satu dengan lainnya saling berkaitan atau terpadu. Yang kedelapan, asas belajar sepanjang hayat, yaitu pembelajaran yang dirancang untuk membekali anak agar bisa belajar sepanjang hayat dan mendorong anak selalu ingin berusaha belajar kapanpun dan dimanapun. Dan yang terakhir, asas non-diskriminasi, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan dengan tidak membedakan anak dari sara apapun. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.